Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa ma ba'd. Peserta kelas fikih, ibadah, perspektif mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai pertemuan perdana kita, ya, membahas salah satu buku yang ringkas dalam mazhab Syafi'i, yaitu Matan Safinatu An-Najah, ya, Matan Safinatu An-Najah karya Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Kitab ini kitab yang ringkas dan mencakup, ya, perkara-perkara yang perlu kemudian diketahui oleh seorang hamba, ya. Apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah terbagi menjadi dua, ada ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunnah. Maka untuk materi kita insyaallah akan memakai kitab yang ringkas ini, Matan Safinatu An-Najah. Baik, peserta sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya tampilkan di layar kaca kitabnya beserta dengan terjemahan, ya, agar memudahkan kita untuk mempelajarinya. Baik. Ya, adapun penulis daripada kitab yang ringkas ini adalah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau adalah salah seorang ulama Syafi'iyah, ya. Dan beliau ini adalah salah seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, dari Yaman. Dan beliau ini, ya, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, salah seorang ulama yang juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Dan beliau, ya, meninggalnya di Indonesia. Beliau makamnya di Jakarta, ya. Dan kitab ini, ya, salah satu karya beliau dan sangat terkenal, ya, dipakai di pesantren-pesantren, ya, bahkan taklim secara umum, ya, yang diadakan di masjid-masjid. Baik, langsung saja. Di sini pendahuluan yang dimulai oleh penulis. Beliau karena kitab ini sebenarnya kitab fikih, ya, tapi di awal pembahasan beliau memulai dengan perkara akidah, ya, menyebutkan rukun Islam dan rukun iman sebagai sesuatu yang wajib kemudian kita yakini, ya. Beliau di sini menyebutkan, ya, memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya dengan basmalah. Ya, ini salah satu bentuk kebiasaan daripada para ulama ketika mereka menulis satu karya, mereka memulai dengan basmalah. Dan ini sebagai bentuk,
ya, ittiba atau mengikuti Al-Qur'an. Ya. Kan dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebuah riwayat, ya, walaupun masih diperbincangkan oleh para ulama hadis tentang kevalidannya, ya, yaitu kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi segala urusan, segala perkara yang penting di dalam syariat ini namun tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara tersebut adalah aqta. Ya, aqta itu artinya buntung. Ya, artinya ada kekurangannya. Ya. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan abtar. Ya, dalam riwayat yang lain juga disebutkan ajdam. Artinya sedikit sedikit berkahnya. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Rabb, ya, dari semesta alam. Beliau di sini memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu artinya pujian, ya, pujian dengan lisan, ya, atas suatu hal yang baik, ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, dan ya hanya kepadanya kita memohon pertolongan atas segala perkara dunia dan akhirat. Ya, jadi ketika kita ingin meminta pertolongan baik dalam perkara dunia atau perkara akhirat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memohon kepada selain Allah dalam hal-hal yang, ya, tidak mampu untuk menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Suara saya kecil? Jelas kan? Jelas ya? Jelas kan? Baik. Kemudian beliau melanjutkan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Dan salawat serta salamnya semoga selalu tercurah kepada sayyiduna, pemimpin kita, yaitu Muhammad, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi, ya, dan juga terhadap keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya ajmain, sahabatnya sekalian, semua sahabatnya. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan lagi maha perkasa. Nah, ini muqaddimah yang disebutkan oleh beliau, ya. Intinya bahwa beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya, baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama atau dalam urusan akhirat, dan beliau tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dan beliau menyebutkan wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat lemah, ya, dan kekuatan itu pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa beliau mengharap dalam tulisan ini, ya, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini salah satu bentuk, ya, doa harapan daripada penulis, ya, agar kitabnya ini diterima, ya, di kalangan manusia. Dan betul, ya, kitab ini sangat berberkah. Dan kita dapati sangat banyak syarah-syarah atas kitab Safinatu An-Najah ini. Baik, berikutnya beliau akan memulai dengan dengan menyebutkan arkan al-Islam, ya, rukun Islam dalam kitabnya ini. Ya. Jadi sebelum masuk dalam perkara fikih,
kita harus membangun keyakinan kita di atas keyakinan yang benar. Karena kapan keyakinan kita adalah keyakinan yang keliru, maka ya masalah fikih yang berupa amalan itu tidak ada gunanya. Ya, karena amalan kita ini dibangun di atas akidah yang benar. Kapan akidah seseorang itu kemudian kacau, ya, maka sia-sialah amalannya. Baik, beliau di sini sebutkan yang pertama adalah arkan al-Islam, rukun Islam. Ya, artinya Islam itu dibangun di atas perkara ini. Ada berapa? Ada 5. Beliau sebutkan di situ. Ya, jadi arkan itu merupakan jamak daripada rukun. Ya, apa yang dimaksud dengan rukun? Dia adalah bagian dari esensi yang tidak bisa terwujud tanpanya. Ya, jadi namanya rukun itu adalah sesuatu yang menopang, sesuatu yang menjadi inti. Ya. Sedangkan di situ Islam, kata Islam ya menurut bahasa berarti al-istislam, artinya menyerahkan diri, ya, atau ketundukan. Sedangkan menurut istilah Islam itu adalah tunduk kepada hukum syariat. Itu yang disebut sebagai Islam. Di sini disebutkan oleh penulis yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, jadi pertama di situ adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, dimaksud dengan syahadah, yang dimaksud dengan syahadah artinya saya meyakini, ya, asyhadu. Ya, artinya saya meyakini, saya mempercayai. Artinya kita mempercayai dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah di alam semesta ini ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya, maksudnya kita mempercayai dan kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan Nabi SAW diutus kepada alam semesta ini, ya, sebagai mubasyiran wa nadhira, ya, untuk memberi kabar gembira, ya, memberi peringatan, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an ini, ya, yaitu Al-Furqan kepada hambanya. Ya, hambanya maksudnya di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW, agar menjadi peringatan, ya, kepada seluruh alam ini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua di sini disebutkan adalah iqamus shalah, ya, artinya mendirikan salat, ya, mendirikan salat maksudnya di sini menunaikan salat itu sendiri, ya, beserta dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, pada waktunya. Nah, itu yang dimaksud dengan mendirikan salat. Kata salat sendiri itu adalah ad-du'a, ya, dia adalah doa, ya, itu dari segi bahasanya. Tapi menurut istilah ya, adapun salat itu menurut istilah adalah ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir, ya, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini adalah definisi salat secara umum, ya. Tapi apakah selamanya seperti itu? Ya, tidak juga. Kan ada salat yang ada salat yang mungkin tidak dilakukan dengan perbuatan, ya. Misalnya salatnya orang yang terikat, ya, orang yang misalnya tidak bisa bergerak, ya, maka kita katakan, ya, salatnya itu bukan salat yang
dengan gerakan, ya. Jadi definisi tadi itu adalah definisi umum. Ada saja keadaan-keadaan tertentu yang mungkin sholat itu bukan ucapan, ya. Ada orang yang tidak bisa mengucapkan, ya. Dia misalnya terbaring, hanya bisa terbaring, dan dia sholatnya dalam hatinya, ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa. Nah, maka itu keadaan-keadaan tertentu, tapi tetap dinamakan sebagai sholat. Kemudian yang ketiga adalah ita'u az-zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ya, zakat untuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Adapun kata zakat, ya, kalau dari segi bahasanya, ya berarti artinya sesuatu yang tumbuh, ya, sesuatu yang mensucikan atau penyucian, itu kata zakat. Ya. Sedangkan menurut istilah syariat dia adalah sesuatu yang dikeluarkan, ya, atas nama harta atau tubuh. Ya, jadi zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat yang kita keluarkan karena harta, dan ada zakat yang kita keluarkan karena apa? Karena tubuh kita ini, ya, seperti zakat apa? Zakat fitrah, ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, dan dengan cara yang khusus, ya, karena dia mempunyai aturan-aturan, ya, dari segi ukuran dan objek orang yang kita berikan juga ada aturannya. Kemudian yang keempat adalah wasaumu Ramadan. Wasaumu Ramadan, yang keempat adalah puasa Ramadan, ya. Kata saum atau puasa menurut bahasa artinya al-imsak, artinya menahan, ya, itu dari segi bahasanya. Sedangkan menurut istilah syariat, ya, yang dimaksud dengan saum adalah menahan khusus dengan niat yang khusus. Menahan khusus dengan niat yang khusus di waktu yang khusus, ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pembahasan puasa secara rinci. Kemudian berikutnya, ya, yang kelima adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima adalah beribadah haji ke Baitullah, ya, maksudnya artinya Ka'bah, ya. Man istata'a ilaihi sabila, yang bagi yang mampu melakukannya, ya, mampu menempuh perjalanannya. Kata haji dalam bahasa artinya tujuan, ya. Artinya tujuan, al-qasd. Sedangkan menurut istilah syariat, ya, berarti menuju Baitullahil Haram dengan niat ibadah. Nah, maka jadi haji itu wajib atas orang yang sudah memenuhi syarat kewajiban, ya. Artinya orang yang mampu dari segi biaya, ya, pulang perginya, dan dari segi keamanan, ya. Artinya pelaksanaan hajinya itu aman, ya. Tapi kalau misalnya pelaksanaan hajinya itu ada mara bahaya, ya, maka kita katakan tidak wajib. Nah, baik, itu rukun Islam. Adapun rukun iman, ya, rukun iman di sini beliau sebutkan faslun arkanul imani sittah. Ya, adapun rukun iman itu ada ada 6. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman menurut bahasa artinya at-tasdiq, ya, artinya kepercayaan, tasdik, ya. Sedangkan menurut syariat adalah percayanya hati, ya, pengakuannya dan ketundukannya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dimaksud dengan iman di dalam Islam, ya. Ya, jadi kalau dinamakan iman, ya, tidak cukup dengan pengetahuan saja. Memang harus ada pembenaran dalam hati, keyakinan, tunduk, ya. Karena kalau sekedar mengetahui, ya,
orang kafir Quraisy juga mengetahui, ya, mereka mengetahui, tapi mereka tidak apa? Tidak membenarkan, tidak mengikuti, ya, tidak tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman. Nah, baik. Nah, di sini disebutkan ada 6, ya, rukun iman. Yang pertama adalah antuk mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ya, artinya kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah wal awwalu wal akhir, ya. Tidak diawali dengan sesuatu, ya, tidak diawali dengan ketiadaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah ada, ya. Tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri juga dengan ketiadaan, ya. Tidak bermula dan tidak berakhir, ya. Wal awwalu wal akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sempurna, suci, bersih dari kekurangan, ya, sifat-sifat makhluk, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, ya, dan tidak mati, Maha mengetahui, ya, apa-apapun, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya, dan Maha berkehendak, ya, tanpa ada yang bisa mengintervensi, ya, memaksa dan seterusnya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Itu, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di situ adalah malaikatihi, ya, untuk minabillah, artinya engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya, ya. Malaikat di sini mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, ya. Dan mereka, malaikat ini, mampu berubah wujud, ya, sebagaimana dalam sirah kita sering temukan, ya, para malaikat ada yang berubah wujud, ya, seperti sebagian wujud sahabat, ya. Dan mereka ini, malaikat, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terhormat, ya, tidak pernah berdurhaka kepada Allah, tidak pernah menolak perintah-perintah Allah. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka, ya, dan adapun jumlah malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, kemudian berikutnya adalah kutubihi, ya, untuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kutubihi artinya kitabnya, ya, kita beriman atas semua kitabnya, ya, artinya sebagaimana kita ketahui, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 kitab yang disebutkan, ya, di dalam Al-Quran. Ada Zabur, ya, yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, alaihissalam. Kemudian ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun suhuf, ya, lembaran-lembaran seperti suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Kemudian yang keempat adalah rusulihi, ya, artinya beriman kepada rasul. Ya, maksudnya rasul ini adalah utusan-utusan Allah. Ya. Artinya kita membenarkan bahwasanya para rasul itu
Ya. Jadi kita beriman bahwa para malaikat itu telah menyampaikan apa yang menjadi amanah bagi mereka. Ya, jadi apa-apa yang disampaikan oleh para rasul itu kita kemudian membenarkan. Dan para rasul itu yang mempunyai sifat-sifat, ya, mereka jujur, amanah, ya, menyampaikan, mereka itu adalah cerdas dan seterusnya. Baik. Kemudian rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25, ya. Sekira semua kita semua sudah tahu, ya. Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, ya, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Dan kita juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka dengan mukjizat. Ya, ini adalah suatu hal yang di luar kebiasaan, ya. Di luar kebiasaan, suatu yang luar biasa. Yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan orang yang diamanahkan menjadi nabi. Ya, sedangkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, dan yang paling besar adalah mukjizat Al-Quran ini. Ya. Ada juga terbelahnya bulan, kemudian memancarnya air dari sela-sela jarinya, kemudian hewan serta benda mati bisa berbicara. Jadi hampir semua mukjizat yang ada pada nabi-nabi yang lain itu ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang kelima adalah beriman, ya, beriman antu'mina bil yaumi al-akhir, ya, beriman kepada hari akhir, ya, yaitu hari yang dimulai sejak kematian. Ya, jadi namanya hari akhir itu adalah dimulai sejak kematian. Ketika seorang itu meninggal dunia, maka itulah hari akhirnya. Ya. Sampai kapan? Sampai terjadinya kiamat. Itulah namanya hari akhir. Ya. Kenapa disebut sebagai hari akhir? Karena merupakan akhir dari dunia, ya, atau akhir daripada masa. Karena masa ini kan punya batas, ya. Nah, batas masa ini adalah itulah hari akhir. Artinya apa maksud daripada iman kepada hari akhir di sini? Ya, maksudnya adalah kita percaya bahwa hari akhir itu benar adanya, ya, dan semua cakupannya itu telah dijelaskan, ya, dalam nas-nas, ya, dalam dalil-dalil, ya, dan kita membenarkannya. Jadi kita mempercayai adanya adanya kebangkitan, ya, kemudian dihimpun, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihitung amalan kita, kemudian ditimbang, kemudian kita juga mengimani ada namanya syirat, ya, titian, dan ada juga namanya haud, telaga, ya. Kita juga mengimani adanya syafaat, ya, adanya syafaat. Nah, dan ada 5 syafaat, dan syafaat al-udma yaitu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau akan memberi syafaat kepada semua makhluk, ya, dari dahsyatnya pelaksanaan perhitungan amal. Nah, kemudian ada juga syafaat dalam memasukkan suatu kaum ke surga tanpa perhitungan. Ya, jadi ada beberapa kaum yang akan langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, ini adalah salah satu bentuk syafaat. Kemudian ada juga syafaat atas satu kaum yang seharusnya mereka masuk ke dalam neraka, ya, tapi Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat untuk mereka dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga syafaat pada orang yang masuk neraka dari kalangan para
pendosa. Ya, mereka masuk neraka diberikan syafaat dan keluar dari neraka. Ya. Kemudian ada syafaat yang lain, ya. Syafaat yang kelima yaitu syafaat menambah derajat di surga bagi orang yang sudah di dalam surga. Jadi orang di dalam surga pun akan diberikan syafaat. Ya, mungkin mereka di tingkatan bawah kemudian diberikan syafaat dan naik ke tingkatan yang berikutnya. Baik. Dan kita juga mempercayai di antara perkara hari akhir adalah adanya surga dan neraka. Ya. Kita juga mengimani kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, dan kenikmatan yang paling tinggi, yang paling besar di dalam surga adalah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah kenikmatan yang paling besar di dalam surga. Dan kita juga mengimani adanya neraka, ya, sebagai tempat kembali daripada orang-orang kafir. Ya. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam. Kita beriman kepada takdir. Ya. Kita beriman kepada takdir bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada ketentuan baik dan ketentuan buruk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu, ya, sesuai dengan kadar khusus, ya. Ada ukuran tertentu. Nah, jadi baik buruknya sesuatu itu, ya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani takdir. Ya. Tidak sebagaimana mazhab Qadariyah, ya. Qadariyah itu mengingkari masalah takdir ini. Mereka mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan, ya, sesuatu. Nah. Baik. Sekira ini berkaitan dengan rukun iman, ya. Berikutnya faslun wa ma'na la ilaha illallah, ya. Berikutnya adalah pasal yang ketiga, artinya makna daripada la ilaha illallah. Apa makna daripada la ilaha illallah? Beliau di sini jelaskan adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ya, makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah dalam kenyataan, dalam di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekira banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya kita sembah. Dari menggunakan akal sendiri, ya, itu sudah cukup sebetulnya. Ya, alam semesta ini kan dia adalah berangkat dari ketiadaan menjadi ada. Ya, sesuatu yang berangkat dari ketiadaan menjadi ada, itu pasti ada yang mengadakan. Dan siapa yang mengadakan? Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ kita bisa berpikir bahwa sekiranya alam semesta ini diciptakan oleh dua zat, ya, atau tiga dan seterusnya, maka tidak mungkin akan serapi yang kita lihat ini. Ya, tidak mungkin akan sebagaimana teraturnya alam semesta ini, karena namanya sesuatu yang diatur oleh dua zat, ya, maka, ya, satu akan menginginkan, akan menghendaki seperti ini, dan yang lainnya akan menghendaki seperti ini. Nah, maka mereka punya kehendak yang berbeda-beda. Nah, maka ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa, tidak butuh terhadap zat yang lain, ya, dalam penciptaannya. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa tidak ada
zat yang disembah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang dari semua bentuk kesyirikan. Ya, semua bentuk kesyirikan itu dilarang, karena oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lain, ya, kecuali kesyirikan, yaitu orang yang meninggal di atas kesyirikan. Nah, dan kesyirikan banyak macamnya, ya. Ada kesyirikan berupa berupa keyakinan, ada kesyirikan berupa perkataan, ada kesyirikan berupa perbuatan. Nah, baik. Ya, kita masuk sekarang pada pembahasan yang pertama dalam pembahasan fikihnya. Jadi setelah beliau membahas akidah ini secara umum, ya, beliau masuk ke dalam masalah fikih. Ya, seseorang yang sudah bagus keyakinannya, maka dia harus menyadari bahwa dia punya kewajiban-kewajiban. Ya. Dan kewajiban ini adalah kewajiban-kewajiban mempunyai aturan-aturan. Dan di antara aturan daripada kewajiban ini adalah mempunyai rukun, mempunyai syarat, dan seterusnya. Dan termasuk yang menjalankan kewajiban itu. Kapan seseorang itu dikatakan menjalankan kewajiban? Pertama, ketika akidahnya sudah bagus, dia sudah jelas masuk ke dalam Islam. Dan yang kedua adalah dia adalah orang yang sudah mukallaf. Ya. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Orang yang akil dan balik. Orang yang berakal, ya, artinya bukan orang gila, karena orang gila itu tidak mukallaf. Ya. Kemudian yang kedua adalah balik. Ya. Jadi yang menjalankan syariat itu adalah orang yang mukallaf, orang yang muslim, berakal dan balik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi tanda seseorang itu dikatakan balik? Ya, maka di sini beliau mengawali pembahasannya dengan apa? Dengan mengatakan faslun, ya, pasal alamatu al-bulugi thalathun. Ya, jadi pembahasannya ini adalah pembahasan kitab Tahara, ya. Jadi sebelum membahas masalah tahara dan seterusnya, diawali dengan pembahasan balik dulu. Bagaimana seseorang itu dikatakan balik. Baik. Di sini disebutkan alamatul bulugh thalathun. Tanda balik itu ada 3. Tanda balik itu ada 3. Ini perlu kita ketahui. Sekira semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah balik semua. Tapi perlu untuk kita ketahui. Kenapa? Karena di antara kita ada yang punya keturunan, ya, ada yang punya anak, ada yang punya keluarga yang ya mungkin masih anak-anak. Nah, maka perlu untuk kita ketahui, untuk kita pastikan bahwa keluarga kita, anak-anak kita itu sudah mencapai usia balik dan berlaku baginya kewajiban-kewajiban. Ya. Jadi kapan sholat pertama wajib atas anak itu? Ya. Ya. Afwan masih bagus? Tes. Bagus. Bagus ya? Bagus, Ustaz. Bagus. Bagus, ya. Baik, saya lanjutkan. Di sini disebutkan oleh beliau ada 3 tanda balik. Ada 3 tanda balik. Baik. Yang pertama disebutkan di sini adalah tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Jadi tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama adalah usia mencapai 15 tahun.
fi dzakari wal unsa, bagi laki-laki atau wanita. Ya. Jadi ketika seorang anak itu sudah mencapai usia 15 tahun, ya, dan tahun yang kita maksud di sini adalah tahun Hijriah, ya, bukan tahun Miladiah. Ini adalah tahun Hijriah. Makanya ketika anak kita lahir atau ada keluarga kita yang lahir, yang pertama diingat itu adalah tanggal Hijriahnya, ya, bukan mencukupi dengan tanggal Miladiah. Tidak, karena tanggal Hijriah dengan tanggal Miladiah itu beda, dan jumlah tahunnya juga beda, ya. Oleh sebab itu kita kalau menghitung umur kita menggunakan tahun Hijriah, ya, kadang umur kita itu lebih tua dibandingkan umur kita di penanggalan Miladiah. Karena jumlah hari dalam Hijriah itu, ya, entah 29 atau 30. Cuma dua kemungkinan saja. Beda dengan Miladiah, ya. Kita lihat Miladiah walaupun ada 29, tapi biasanya 30 dan 31. Ya. Jadi itu perlu kita kemudian mengetahui kapan anak kita lahir, atau kita sendiri kapan kita lahir, di penanggalan Hijriah, ya. Ini penting untuk kita ketahui karena seorang anak itu kita bisa menghukumi baginya sholat pertama yang wajib atasnya itu adalah ketika tanggal kelahirannya diketahui. Bahkan jamnya sekalipun kita harus ketahui, ya, anak itu lahirnya jam berapa. Nah, berarti kita langsung mengukur bahwa 15 tahun kemudian di jam sekian, di tanggal sekian, jam sekian, anak ini sudah balik. Sehingga sholat pertamanya yang wajib dia lakukan adalah sholat ini misalnya. Ya, anggap misalnya anak itu lahir di 1 Muharram, jam 11 siang. Ya, jam 11 siang. Anggaplah tahun 1442, ya, tahun ini, ya, 1442. Berarti, ya, 15 tahun yang akan datang, ya, berapa 15 tahun akan datang? 1442 tambah 15 berapa? 1457. Tahun 1457 di tanggal 1 Muharram jam 11 siang anak ini sudah dikatakan balik. Sehingga sholat pertama yang wajib dia lakukan adalah sholat apa yang pertama wajib bagi anak itu? Saya bisa jawab? Al-Fatihah. Maghrib. Ketika anak itu balik di jam 11 siang, sholat pertama yang wajib dia lakukan adalah sholat apa? Sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Ya. Baik, itu tanda yang pertama, ya. Dan ini berlaku bagi anak laki-laki dan wanita. Ya. Biasanya usia 15 tahun itu kelas berapa? Kalau sekolah SMP, ya, kira-kira 3 SMP. 2, Ustaz. ya, SMP, ya. Nah, SMP kelas 2, 3. ya. Baik. Kemudian tanda yang kedua daripada balik, dan ini juga berlaku bagi laki-laki dan wanita, adalah ihtilam. Al-ihtilam di sini artinya mimpi basah, ya, mimpi basah. Kalau kita bahasakan mimpi basah ini, dan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Tapi ini berlaku pada umur tertentu. Umur berapa berlakunya? Ini adalah umur litis isinin, ya, ketika melewati umur 9 tahun. Lagi-lagi yang tahun yang dimaksud di sini adalah tahun Hijriah, ya. Jadi ketika anak itu
mimpi basah. Dan maksud mimpi basah di sini sebetulnya adalah keluar mani. Sehingga dimasukkan keluarnya mani ya dalam keadaan artinya disengaja, karena ihtilam ini, mimpi basah ini adalah sesuatu yang tidak disengaja ya. Dan mani itu keluar bisa dengan cara disengaja, dikeluarkan dengan sengaja. Maka terlepas dari mani itu keluar tidak sengaja atau sengaja ya, tidak sengaja misalnya mimpi basah ini disebutkan di sini, atau disengaja misalnya anak itu mohon maaf melakukan masturbasi ya. Maka kita lihat umurnya sudah berapa. Kalau umurnya sudah 9 tahun dan maninya keluar baik sengaja atau tidak sengaja, maka kita katakan anak itu sudah balik. Tapi kapan mani itu keluar dan anak itu belum mencapai umur 9 tahun ya, maka tetap kita katakan anak itu belum balik ya. Usia 9 tahun ini kelas berapa kira-kira kalau sekolah? Usia 9 tahun. Kelas 3. Kelas 3 ya. Ya, sekitar itu. Iya, 3 atau 4. Baik. Nah, di situ kita lihat. Baik. Kemudian tanda yang ketiga adalah wal haidhu fil untha li tis'i sinin. Ya, kemudian haid, dan ini hanya berlaku bagi wanita ya, karena tidak ada laki-laki yang haid. Wanita di sini haid dan juga umurnya sudah mencapai usia 9 tahun. Artinya, jika anak wanita itu keluar darinya darah, tapi umurnya belum mencapai usia 9 tahun, ya, penanggalan, ya, maka anak itu belum dikatakan balik. Ya, jadi, keluarnya mani, keluarnya darah itu dikaitkan dengan apa? Umur 9 tahun. Sebelum 9 tahun belum dikatakan balik. Sudah cukup 9 tahun atau sudah lebih 9 tahun, maka kita katakan keluarnya mani atau keluarnya darah itu ya, maka itu adalah disebut sebagai balik ya. Tapi kalau misalnya di umur 9 tahun sampai umur 14 tahun ya, tidak pernah keluar mani, tidak pernah keluar darah, nanti atau memang tidak pernah keluar mani, tidak pernah keluar darah, dan anak itu menginjak usia 15 tahun, maka kita katakan ya, secara otomatis anak itu dikatakan balik ya, secara otomatis anak itu dikatakan balik ya. Jadi walaupun sebelumnya tidak pernah keluar mani, tidak pernah haid ya, tapi dengan menginjaknya usia 15 tahun penanggalan hijriyah, maka secara otomatis anak itu dikatakan balik ya. Taib, sekira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Waktu kita hanya sekitar 1 jam saja, dan sekarang kita manfaatkan untuk diskusi ya. Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Oh ya, insyaallah. Mau bertanya di HB berapa? Kolom chat ya, juga bisa. Ya, iya. Yang mau bertanya langsung juga bisa. Silakan. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Ya, silakan. Ya, gini Ustaz. Ini terkait dengan haid ya untuk perempuan. Ya. Tadi ada pembatasan umur yang kalau dia haid sebelum umur 9 tahun itu ya, kategori belum terkategori balik ya. Ya, dan bukan juga tidak disebut haid juga. Ya, jadi darah itu yang keluar itu bukan haid. Nah. Oh, bukan haid yang keluar. Iya. Karena umumnya dalam pembelajaran misalnya dalam sekolah misalnya, walau alam ya, informasinya dari mana, kadang juga ukuran balik itu
adalah ketika memang sudah keluar darah haid walaupun belum mencapai umur 9 tahun. Jadi mungkin ini yang harus disampaikan kepada masyarakat umum, bahwa karena ada pemahaman seperti itu. Iya, betul. Nah, yang baru tadi itu kan yang saya baru dengar ini nanti lewat 9 tahun baru kemudian. Iya. Ya, afwan Ustaz. Ya. Ya, benar bahwa keluarnya darah, ya, kemungkinan keluarnya darah itu tidak mengenal umur. Ya, kadang keluar darah di usia sebelum mencapai 9 tahun, ya. Belum mencapai 9 tahun. Yang pertama kita harus lakukan adalah penghitungan umur 9 tahun ini. Ya, kita harus pastikan betul. Karena jangan sampai yang menjadi landasan kita adalah miladiah. Ya. Usia miladiah ini lebih muda, ya. Jadi kadang anak itu sudah mencapai umur 9 tahun dari penanggalan hijriahnya, tapi ternyata belum mencapai 9 tahun di usia di penanggalan miladiahnya. Sudah mencapai usia 9 tahun di penanggalan hijriahnya, sedangkan di penanggalan miladiahnya belum mencapai umur 9 tahun. Sehingga kita akhirnya ketika anak itu misalnya keluar darah, ya, kita mengira bahwa anak ini belum 9 tahun. Padahal kalau kita kembali ke umur penanggalan hijriahnya, ya ternyata anak itu sudah menginjak usia 9 tahun. Itu pertama yang harus kita pastikan, ya. Kalaupun anak itu misalnya keluar darah dan belum mencapai atau menginjak umur 9 tahun usia penanggalan hijriahnya, maka dalam syariat itu belum dikatakan balik. Bahkan di dalam syariat juga darah itu belum dikatakan sebagai darah haid. Itu masih tergolong darah istihadah, darah penyakit saja, bukan dikategorikan sebagai darah haid. Sehingga konsekuensinya ya adalah anak itu pertama belum balik, ya, dan yang kedua darah itu adalah darah bukan darah, tidak tergolong darah haid, ya. Jadi nanti dikatakan darah haid dan dikatakan balik ketika mencapai umur 9 tahun usia atau penanggalan hijriah, ya. Nah, baik, kita lihat berarti belum mandi wajib, ya, belum mandi wajib, ya. Baik, saya bacakan dulu. Ada sini ada beberapa pertanyaan. Jika wanita selesai haid di waktu asar, apakah wajib melaksanakan sholat zuhur juga? Ataukah cukup asar saja? Wajib melaksanakan sholat zuhur juga. Karena waktu asar itu dan waktu zuhur itu adalah satu waktu yang dimana seseorang bisa menjamak di kedua waktu itu. Di waktu zuhur, seorang itu bisa menjamak takdim antara zuhur dan asar. Di waktu asar, seorang itu bisa menjamak antara zuhur dan asar. Begitu juga ketika seorang itu misalnya wanita itu haid kemudian suci di waktu isya, maka dia juga wajib untuk melaksanakan sholat maghribnya. Karena kedua waktu itu, ya, maghrib dan isya, ya, adalah sama-sama waktu yang bisa digunakan untuk menjamak sholat. Sehingga ketika suci, bersih di dua waktu itu, baik di waktu asar atau di waktu isya, maka juga mendatangkan pasangan jamaknya, ya, yaitu suci di waktu asar, maka mendatangkan zuhurnya juga, kemudian suci di waktu isya juga mendatangkan maghribnya. Adapun urutannya sunnah, ya, sunnah diurut, ya, berurutan maksud saya, ya, sunnah berurutan. Ya, zuhur dulu kemudian asar, maghrib dulu kemudian isya. Tapi kalau misalnya tidak berurutan, ya, maka tetap sah, ya. Misalnya asar dulu kemudian zuhur, atau isya dulu kemudian maghrib, kita katakan tetap sah karena urutan ini adalah sunnah dan tidak wajib. Baik,
Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, kalau anak sudah mencapai umur 9 tahun dan sudah mengeluarkan mani dan darah, jadi di situ anak itu sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Iya, sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Ya. Makanya sebelum umur 9 tahun, di umur 7 tahun kita sudah mengajarkan anak itu tentang sholat. Ya. Anak itu di umur 7 tahunnya itu sudah diperintahkan untuk sholat. Di umur 10 tahun belum sholat juga, maka sudah bisa untuk dihukum. Ya, dipukul. Tentunya pukulan sebagai bentuk hukuman ya, bukan sebagai bentuk siksaan. Baik, berikutnya ya, pertanyaan juga di sini. Ya, semoga dalam keadaan baik. Amin, amin. Antum juga semoga dalam keadaan baik semuanya. Kemudian bagaimana dengan rambut di kemaluan? Apakah tidak termasuk tanda balik? Itu tanda balik secara urf, kebiasaan. Tapi yang standar 3 yang kita sebutkan tadi adalah standar syariat, yang menentukan balik dalam hal melaksanakan kewajiban. Adapun tanda apa namanya, tumbuhnya rambut di kemaluan, kemudian berubahnya suara ya, baik itu laki-laki atau wanita, maka itu semua adalah tanda balik secara kebiasaan ya. Tapi apakah itu menjadi standar untuk menjalankan syariat ini? Ya, bukan itu standarnya. Standarnya adalah yang 3 yang kita sebutkan tadi. Berapa beratnya ini? Iya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada yang mau tanya langsung? Silakan. Taib. Rencana kita akan menyelesaikan kitab Safinatun Najah ini dalam 8 kali pertemuan ya. Ini hanya perencanaan ya. Kita tidak mengetahui apakah benar bisa selesai dalam 8 kali pertemuan. Tapi sekiranya misalnya pembahasan kita tidak selesai 8 kali pertemuan, maka insya Allah kami akan tetap membuat atau tetap melanjutkan materi ya sampai selesai. Ya, tapi sebagaimana disampaikan oleh panitia adalah 8 kali pertemuan saja. Nah, dan kitab Safinatun Najah ini sebenarnya sampai kalau penulis aslinya itu sampai masalah zakat saja. Ya. Hanya saja sebagian ulama yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani itu menambahkan permasalahan puasa. Ya. Kemudian ditambahkan lagi oleh ulama yang lain permasalahan haji dan umroh. Tapi nanti insya Allah kita pembahasannya sampai masalah puasa saja. Ya. Kita tidak akan membahas masalah haji dan umroh. Nah. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Ya, jadwal kita setiap Ahad pagi jam 8 insyaallah. Ya. Kecuali Allah taala alam ya, kecuali kalau misalnya saya berhalangan mungkin kita pindahkan ke hari yang lain. Misalnya mengqadha di hari yang lain. Nah, kalau memang tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Baik. Untuk PDF-nya bisa ya kami kirimkan insyaallah. Nah, taib. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan saja sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ya. Ustaz. Ya, Jazakumullah khairan. nafan. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair.